Halo semuanya, gue Biondi. Gua Reksi. Gua Ivan. Gua Ferdi. Kalian semua lagi dengerin podcast Balapan Kuda, balada kehidupan Koko Muda. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mau ngebahas sesuatu topik yang cukup kontroversial. Nggak dibandingkan episode-episode kita sebelumnya ya. Kita kali ini mau bahas tentang rasisme. Gue pikir Gila, mantap. pendapat tentang Listi Kejora. Enggak juga sih. Atau kita mau ngebahas ini, demo mahasiswa di Saya DPR, nggak ngikutin, MPR. Mbak. Saya sudah Siapa tidak ngikutin. tahu. Iya, ya. Tapi tar lu, kenapa Bi tiba-tiba pengen bahas rasisme, Bi? Wis. Jadi Pribadi ya, Pengen Biondi ya. Wis, betul. Jadi memang ada pengalaman lucu sih lebih tepatnya ya. Jadi gue tiba-tiba kepikirannya, kita kayaknya seumur-umur selama berapa 10 tahun kita podcast tuh nggak pernah yang ngebahas tentang rasisme ya. 10 tahun. 10 tahun. Nggak, ya kita tuh belum pernah nih kayaknya ngebahas yang kayak gini. Terutama kan esensi podcast kita kan si kokoh-kokoh muda ini nih. Kira-kira itu kan terkait tentang rasis ya, tentang ras lah gitu. Pernah nggak sih mungkin kokoh-kokoh di sini tuh mengalami pengalaman rasis nih? Sebelum gue cerita nih tentang pengalaman unik gue ya, yang nggak dirasisi sih, cuman jadi bahan bercandaan, cuman lucu gitu loh. Mungkin Reksi kan lebih minoritas nih di sana nih. Ya kan? Yes. Lu sendiri gimana sih? Ya kadang dipanggilnya ya Cina-Cina gitu kan. Saya lagi di toko Oh, iya? Cina nih, anjrit kata gua. Masih aja begitu sebutannya. Toko Cina tuh maksudnya gimana? Nggak, Karena ya, yang jualan coba gitu. kita breakdown. Bener, tapi enggak, sorry. Tapi yang dikatakan bener dong, toko Cina. Kalau lu sebutnya Cina kan kayaknya kasar gitu ya kalau menurut gue ya. Kalau jauhnya toko Chinese atau itu lebih lembut gitu. Jadi doang sih. Enggak, bercanda. Ya, bener. agak beda ya. Ya, bener. Sorry. Kasar gitu sebutannya. Karena setahu gue filosofinya kenapa Cina itu kata-katanya kayak kurang enak didengar kalau buat kaum kayak kita sih. Oh iya, apa? Kalau sejarahnya setahu gue, jadi kata Cina itu disamakan dengan binatang. Oh. Apa korelasinya sih? Maksudnya apa? Jadi, apa? Intinya sih gue nggak secara detailnya, sorry gue jujur nggak tahu. Cuman gue taunya secara singkat kayak gitu doang. Itu yang Jadi, terkenal daerah tempat lo? Bukan. Maksudnya pengetahuan umum, Pan. Masa sih? Sejarah. Iya, lu bisa searching di Google. Jadi Cina itu sebenarnya agak kasar kalau dari yang gue pernah baca. Karena disamakan dengan binatang, kalau nggak salah anjing waktu itu. Oh, kalau Begitu. ini sih jadi out of topic, tapi kalau yang gue tahu justru tuh Kan orang manggil kan, makanya kata Cina itu kasar sebenarnya katanya. kalau dulu sih setahu gue memang gara-gara adanya ini ya, dari zaman penjajahan ya, kita nih ibaratnya nih yang ras ini atau ras turunan ya disudutkan atau dijadi kambing hitamkan gitu untuk orang-orang yang kita mungkin quote on quote pribumi gitu. Makanya ada kebencian dan makanya ada apa ya, konotasi negatif gitu dalam pemanggilan seperti itu gitu. Yang gue tahu, tapi artinya kalau lu di toko banyak sih, banyak atau sering atau gimana sih? Sering enggak lah ya, mungkin beberapa kali sih. Terus pas dibilang toko Cina lu gimana? Maksudnya dia jadi berkunjung atau malah jadi kayak gitu? Malah ternyata dia beli belanjanya banyak gitu, ngeborong banyak. Calling gitu kan, calling sama siapanya gitu. Dia bilang mungkin ditanya lagi di mana atau gimana, ya jawabnya ya itu di toko Cina itu. Begitu dia. Berarti benar-benar ini banget ya, kayak lu lagi di mana? Kalau misalkan gue lagi di McD gitu, gue lagi di Gramet gitu kan, gue lagi di mana gitu. Toko Cina. Toko Cina apa ya gitu loh. Toko Cina yang dia misalnya toko Cina yang di bagian sini, dia bilangnya begitu. Jangan-jangan cuma satu-satunya doang di sana ya sih. Siapa? Gua. Kayaknya iya. Alah. Tapi gue jadi kepikiran lo ya. Kalau misalkan jangan itu pun kalau kita bilang kita lagi di toko kain India nih gitu. Misalkan ya, gue nggak tahu benar nggak. Soalnya apakah jangan-jangan juga orang India tuh ke-trigger, wah kok udah rasis gitu ya. Gue nggak tahu, ini sekali lagi gue cuma jadi kepikiran aja ya. Karena kan gue nggak pernah apa ya, kalau spesifik gitu. Gue di kontraktor Cina nih. Kalau kontraktor Cina gue pikir kontraktor asal Cina nggak pasti kan gitu. Tapi oke, well. Ya. Nah, coba
Ya kalau gue Lanjut pribadi sih. ya mungkin nggak sampai, ya mungkin kita pasti pernah dipanggil Cina atau, tapi gue nggak begitu sampai yang, kalau sekarang sih gara-gara ini baru ini gue nggak ke-recall sih, tapi pas topik ini juga sempet mau diangkat, gue ke-recall justru pas berjalan-jalan gitu. Dulu pernah pas gue jalan-jalan ke negara tetangga, tapi jadi dan kebetulan kan kita naik apa ya, public transportationnya gitu, tapi yang berbayar, taksi maksud gue. Nah biasa kita dulu kan belum ada Uber, Grab gitu-gitu, jadi kan kalau nawar-menawar ya jadi ya secara langsung gitu. Dan kita sebagai orang pasti nyari yang termurah, bener gak itu, setuju gak? Nah di negara tetangga ini kebetulan juga kayak kita nih, banyak kelasnya. Dan pas gue nawar, kebetulan juga, gue rasa ini kebetulan nih, yang paling murah ya tentu, bukan tentu, sorry, yang paling murah nih drivernya tuh asal keturunan Cina juga. Nah, tahu dong, ya gue pilih yang paling murah dong. Pas sebelum masuk, driver lain mungkin sirik atau sebel bilang, dia Chinese maunya sama Chinese gitu ya. Waduh. Terus gue pikir, ya terserah lu dah, lu nggak kasih harga yang pas buat gue ya gue nggak mau sama lu gitu. Tapi pas itu gue jadi pikir, ya nggak ada salahnya sebenarnya, memang gue mau nyari yang termurah, dia kasih yang termurah. What's the matter gitu ya, kalau mau ngomongin gue ya terserah lu dah, lu nggak dapet duitnya. Gitu sih paling sih kalau gue sih. Tapi mungkin gara-gara setelah, kalau di kehidupan gue maksudnya, kuliah memang masih mayoritas orang-orang keturunan Cina ini atau Tionghoa ya. Kalau pas masuk magang segala macam kan udah mulai berbaur sama orang-orang yang mungkin udah kayak clay pot kalau di New York bilangnya. Jadi mungkin gara-gara ini harus tanda kutip orang-orang mulai berpendidikan, ya gue rasa sih nggak banyak terpapar sama rasisme gitu sih. Dan mereka lebih ya kalau memang ada isu-isu berhubungan dengan keturunan ataupun ras tertentu, ya lebih hati-hati mungkin kalau berbicara segala macam sih. Ya gitu sih paling sih gue. Menarik sih ya, tapi gue lebih penasaran ceritanya Rexi sih. Kalau saya tadi kan cerita Rexi belum selesai tuh. Ya, Rexi tuh harus cewek nanya, makanya gue udah cut off dulu. Coba Rexi mau coba Bion, silakan, siapa tuh bisa jadi cewek dulu tuh nanya-nanya. Kok koreksi gimana, kok koreksi ceritanya? Aku pengen dengar. Ya paling kalau gue dulu kan karena lingkungan gue minoritas ya di daerah Cilegon ini kan. Jadi ya mungkin mereka melihat kita tuh sebagai pendatang aja gitu sifatnya ya. Padahal orang-orang kayak kita kan sebenarnya udah bisa dibilang kalau sejarah kita duluan yang datang loh. Hah? Iya loh. Iya, kita dulu dong yang datang. Oke. Ya, terus kan jualan, dagang, makanya sejarah begitu. Tapi mungkin karena mood gue sih karena mereka kurang wawasan sih ya. Sorry ini bukan buat maksudnya mereka kayak menganggap itu kayak jokes buat mereka aja gitu. Tapi sebenarnya kan kalau buat orang-orang yang mungkin agak sensitif dengar kata Cina gitu kan, jadinya mungkin terbawa rasa emosional ya, begitu. Kalau gue sih dari kecil udah begitu, ya jadinya ya udahlah, cuk tahu aja, diam dalam hati. Gue nggak bales, gue diam aja. Tapi sekarang kan pakai masker kan, udah pakai masker nggak kelihatan dong. Ya kata gue, udah begitu aja lah, kayak manyun-manyun gitu lah maksudnya. Bersama-sama aja lah ya. Kita juga istilah minoritas, kita kerja di daerah yang mayoritas, ya udah kita lebih banyak diem aja lah. Silence is golden. Ya, betul nggak sih? Itu menurut gue. Seru. Jadi tinggal gue yang cerita ya. Jujur ini menarik sih. Kan gue doang sama Ivan yang cerita hari ini. Oh iya, yaudah gue live dulu ya. Episode kita sudah selesai. Iya, hari ini kita cuma bertiga ya guys. Jadi Coco Valley lagi berjuang jadi social justice warriors buat kepentingan rasis. Salah ya? Gue pikir lagi kena isu. Oh iya, gara-gara episode sebelumnya ya di take down. Terus. Oke, ya. Jujur ini bercandaan sih. Jujur gue sampai nggak expect gitu loh. Tiba-tiba gue nggak tahu ya dia bercanda atau emang penasaran gitu ya. Karena sebegitu ambang batas lah ibaratnya. Jadi begini. Jadi kan kemarin itu di kantor gue sempat ada ini ya perbaikan mesin fotokopi gitu. Jadi dia si teknisinya ini datang nih bawa bawa kayak semacam alat lah gitu ya, semacam alat
buat memastikan tuh kayak kualitas mesin fotokopinya kita tuh masih bagus atau enggak gitu kan. Dia ada standarnya lah ibaratnya gitu tuh. Kayak ya semacam standarnya gitu. Nah, standarnya itu tuh bentuknya tuh mirip kayak sekilas kayak grafik ini loh, grafik orang kayak kita periksa mata. Periksa mata. Yang A, B, yang huruf yang jauh gitu loh. Kayak ada besar, ada kecil, ada besar, ada kecil gitu kan. Gue kan iseng kayak kelihatan gak ya dari jauh gitu kan, ngeliat gini kan gitu. Kan gue lagi nemenin teknisi sama ada satu teman gue gitu kan, dia memang teknisi internalnya kita lah, orang kantor kita gitu yang memang ya gue temenin dia gitu kan. Gue kan kontak-kontak sama vendor, dia yang ngawasin juga, lebih ke teknikalnya dia. Nah dia nanya, emang kalau lu ngeliatnya gimana? Ngeliatnya kayak kalau lu ngeliat tuh sudut pandang lu tuh cuma setengah, cuma segini atau full sih gitu. Gue sampai enggak lah ya, gue ngeliat pasti full gitu. Gue sampai ini benar lah bercanda gitu. Paham nggak teman-teman? Iya. Karena kan mata kita kan ya sipit lah ya. Jadi dia nanya gitu, kalau ngeliat ini penuh apa cuma sepotong doang sih gitu kan? Ya enggak gitu juga, gue tetap lihat full gitu. Cuman gue kayak iya juga ya. Kayak dia nanya tuh kayak bukan kayak bercanda atau gimana, kayak nanya penasaran beneran gitu loh. Gue ngeliatnya bener-bener full apa setengah gitu. Emang gue paham maksudnya. Makanya gue langsung kepikiran, ya gimana ya, nggak gitu juga sih. Gue juga ya meskipun mata kita kecil, tapi kan kita tetap ngeliatnya full gitu loh. Nggak gitu juga, bukan karena mata kita sipit jadi kayak kesannya kita punya ditirai gitu loh, ketutup gitu. Orang ngeliat full, kita ngeliat cuma segini. Gue sampai gitu maksudnya. Cuman kan yang gue pahamin ya, entah dia beneran nanya, beneran nggak tahu atau bercanda, gue juga nggak paham gitu ya. Anyway, cuman lucu gitu. Makanya gue tiba-tiba pernah nggak ya kita tuh dirasisin kayak begini gitu ya. Pertanyaan yang kayaknya simple gitu ya, kayaknya unik gitu. Tapi kita kayak ya nggak gitu juga sih. Kita tetap ngelihat full, kita tetap kayak manusia kebanyakan gitu. Dan itu out of context banget, out of nowhere banget. Gue sampai ngakak gitu lah sampai setelah acara selesai kegiatan itu gitu. Oke. Aduh, ada aja memang. Di situ tapi lu nggak sakit hati kan, Bion? Enggak, justru gue gak sakit hati. Kan beda, kelihatan lah kalau orang merendahkan sama nanya sama biasa aja tuh kelihatan gitu loh. Ya, tapi Cuman gue sekilas jadi ini nih, respon Bion itu mengingatkan gue pada, kalau kita kan beberapa episode lalu kan pernah bahas tentang stand up comedy kan. Intinya statement apapun, jokes apapun tuh ya kalau kita tuh akan masalah kalau kita ke-trigger tuh. Dan ya itu nggak bisa dikontrol gitu. Maksudnya nggak bisa dikontrol, apapun bisa aja bikin lu sakit hati gitu. Jadi faktornya di kita gitu, gimana kita meresponnya. Dan gue lihat Biondi, wow, that's good juga Bion bisa melihat itu jadi hal yang nggak menyakitkan hati gitu. Karena ya nggak tahu ya, mungkin aja bisa jadi isu sensitif untuk orang lain, tapi somehow gue cukup seneng juga sih Bion, respon lu gak yang sampai sakit hati gimana sih. Enggak sih ya, gue rasa sih ya kalau ngeliat dari episode stand up comedy kita dulu ya, mungkin ada beberapa yang bisa tersinggung gitu ya, tapi tetap tergantung dari pembawaannya juga sih. Kalau konteksnya itu kan kita lagi ngobrol biasa gitu kan, dan gue juga udah kenal dia lama gitu kan, dan ya gue ngerasa dia kayak beneran nggak tahu gitu. Gue berpikir kayak dia beneran nanya gitu out of nowhere, yang menurut gue itu pertanyaan menarik juga gitu kan. Cuman ya memang kita apa ya it's okay lah kayak koreksi ya, maksudnya kita kan ya dalam tanda kutip memang minoritas gitu ya. Ya kita terima-terima aja, kita kalem-kalem aja lah, keep kalem. Justru kan kalau orang ke-trigger ngomel kan orang jadi kayak makin ngerong-rong lagi gitu, kayak prinsip pembuli gitu loh. Kalau orang yang dibully makin apa yang ngegir-giang atau gimana gitu, makin menunjukkan respon-respon yang si bully itu mau, ya dia akan terusin gitu kan, makin dikerjain lah orang itu gitu. Tapi kalau kitanya biasa aja, enggak, biasa aja gitu ya, keep calm, ya selesai gitu ya. Itu sih. Amazing. Tunjukkan dengan ini aja sih ya, dengan apa sih bahasanya, tunjukkan dengan kualitas kerja aja sih ya. Kayak koreksi gitu ya, kalau emang koreksi ya dari toko Cina, tapi dia jadi toko yang paling besar sendiri gitu kan di sana, wis kita punya cabang di mana-mana gitu kan. Ya orang mau berkata apa gitu kan. Ya Allah. Enggak, jadi amin. jadi ini kan, jadi RCC kan.
Apa tuh? Reaksi Cilegon Cina. Masya ampun. Udah nggak ada kan RCC sekarang. RRC. RRC maksudnya gitu. RRC. gitu. Iya. pikir. Parah. Udah nggak ada loh sekarang RSC. Masih ada ya. Masih Noel. Gua kira berubah nama. Tiongkok. Tiongkok. Oke, ya menarik sih ya teman-temannya cerita kita pada malam hari tentang rasis ya. Jadi nggak cuma apa ya, kalau kita ngebahas rasis kan isunya kan kalau di luar negeri kan cenderung ras-ras yang kulit hitam gitu ya, ras-ras kulit hitam. Tapi kan kalau di Indo kan yang isu rasisnya ya tanda kutip ya kaum kita sendiri ya, kaum Chinese gitu. Disclaimer. Indo. Apa Gak tuh? juga Bion, di sana juga aja ada yang Asia Asian Iya Asia sih, gitu. Asian head-nya juga ada. Iya semua ras ada kasusnya lah, gue pikir lah. Nggak bisa ngomong satu pihak. Sorry tuh saya ya. Dulu Mata Najwa Mbak Nana aja pernah bilang dia pernah dikatain unta kan. Gue pikir sekelas Mbak Nana loh, saya wah, aduh. Iya, gitu loh maksud gue. Semua pasti bisa jadi korban lah. Gak semua suku, ras, tapi agama juga bisa ya. Iya, betul. Karena banyak beda negara, beda bangsa juga punya keyakinannya masing-masing. Tuh. Kembali ke respon kita sih masing-masing kali ya. Maksudnya ya kita kita sebagai minoritas ya sadar dirilah mungkin ya kita tunjukkan dengan hasil kerja keras kita gitu ya. Kalau memang kita memang perform baik ya orang juga kan pasti akan segan gitu. Anda sopan kita segan gitu kan. Sebaliknya mungkin kalau seandainya ya what if gitu ya, kalau misalnya kita justru yang mayoritas gitu kan ya, kita perlu respect lah, tetap respect. Mereka kan minor lah ya, dari namanya aja udah kelihatan gitu. Minor ya harusnya kita support gitu ya, jangan malah kita jatuhkan gitu. Cuman balik lagi ke respon masing-masing ya, kita ya semoga kita bisa sama-sama saling respect satu sama lain like menjelang bulan Ramadan. Heal the world. Menjelang Lebaran. Iya, menjelang Lebaran. Kita puasa mau makan takjil. Iya, udah mau buka puasa ya sih ya. Yuk. Kita akhiri episode kali ini karena koreksi mau buka puasa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.